Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Bidanita. Perlu diketahui bahwa ketuban memiliki peran yang sangat penting bagi ibu hamil yang saat ini merasakan kehamilan. Nah, dalam kehamilan hingga persalinan, sejumlah masalah yang terkait dengan ketuban dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan. Salah satunya adalah ketuban pecah dini, yang merupakan komplikasi kehamilan yang serius yang membutuhkan penanganan oleh tenaga medis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bunda tentang ketuban pecah dini. Apa itu ketuban pecah dini? Ketuban pecah dini atau prelabor rupture adalah pecahnya membran atau selaput ketuban secara spontan sebelum awal mula persalinan atau di atas usia kehamilan 37 minggu ya Bunda. Bila ketuban pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu, kondisi ini disebut dengan preterm. Preterm prelabor rupture of membran PPROM. Nah, selaput ketuban adalah bagian dari membran janin yang tipis tapi kuat ya Bunda. Selaput ini berperan besar dalam mempertahankan kehamilan hingga tiba persalinan. Ketuban pecah dini terjadi pada 3% kehamilan. Sepertiga kelahiran itu prematur. Disebabkan oleh terkaitnya dengan ketuban pecah dini, masalah ini juga terkait dengan komplikasi lain seperti paru-paru bayi yang tidak berkembang normal. Bayi yang tidak berkembang normal. Jadi jika mengalami ketuban pecah dini ini, paru-paru janin belum siap untuk bernafas di udara, maka itu akan mempengaruhi komplikasi atau mempengaruhi janin tadi ya. Dan komplikasi selanjutnya itu bayi yang terlilit tali pusat hingga kematian janin. Ciri-ciri ketuban pecah dini itu bisa berbeda-beda pada setiap kehamilan Bunda ya. Di antaranya tiba-tiba ada cairan yang menyembur dari vagina, atau ada tetesan cairan dari vagina, rasa basah di vagina atau celana dalam ya. Ciri-ciri ini bisa jadi mirip dengan kondisi lain, bahkan mungkin ibu mengira cairan yang keluar adalah urin biasa. Nah, salah satu bau cairan ketuban ini tidak seperti urin atau air kencing ya Bunda. Umumnya merasakan keluar cairan yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat ditahan, dan tidak disertai dengan rasa mulas atau sakit pada bagian perut. Cairan ketuban normal ditandai dengan warna yang jernih dan tidak berbau. Namun, cairan ketuban yang juga warnanya keruh, mirip seperti air kelapa muda akibat campurnya dengan lanuloga, rambut halus pada janin. Hal ini terjadi karena cairan ketuban mengandung vernix gaseosa, yaitu lemak kulit pada bayi. Ibu yang tidak dapat penanganan segera berisiko mengalami komplikasi seperti infeksi kuman dan bakteri dari luar. Ibu pasti bertanya-tanya, apa saja ya faktor yang menyebabkan risiko dari pecah ketuban ini. Kondisi ini bisa juga mengintai pada wanita yang sedang mengandung bayi kembar atau memiliki riwayat persalinan prematur. Selain itu, berhubungan intim juga menjadi perdarahan pada vagina. Tingkat keasaman vagina yang juga meningkat risiko terjadinya pecah ketuban dini. Ini beberapa peluang terjadinya ketuban pecah dini yang Bunda, yaitu selaput ketuban yang tipis kurang dari 39 mm, kadar CRH, tropin, relashing hormone, maternal tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila ibu hamil mengalami stres,
kebersihan yang kurang baik, misalnya infeksi pada bispe, keputihan jumlah cairan ketuban yang sangat banyak, kelainan mulut rahim yang seperti inkompeten serviks, yaitu suatu kondisi ketika mulut rahim mengalami pembukaan dan penipisan waktunya sehingga janin tidak bisa lagi tertahan dan mengakibatkan terjadinya keguguran atau kelahiran prematur. Jangan lupa berolahraga secara teratur. Untuk sementara waktu, hentikan hubungan intim ya bila ada indikasi yang menyebabkan ketuban pecah dini seperti mulut rahim yang lemah. Ibu juga wajib memeriksakan diri ke dokter atau bidan Anda ya, bila ada sesuatu yang tidak normal di daerah vagina, misalnya keputihan atau yang berbau atau yang berwarna. Sebab keputihan yang abnormal terkadang ditandai adanya masalah yang pada organ reproduksi. Seperti halnya ketuban pecah dini sebelum waktunya, ketuban pecah dini memerlukan penanganan medis untuk menentukan tindakan yang harus diambil guna untuk menyelamatkan si ibu dan bayi yang dalam kandungan. Secara medis, hanya dokter atau bidan yang terlatih yang dapat memastikan ketuban pecah sebelum waktunya. Pertama-tama, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan dan memeriksa ibu secara fisik. Setelah itu, maka akan ditindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan khusus ya Bunda. Dalam persiapan melahirkan, ibu hamil dapat bertanya mengenai ketuban pecah sebelum waktunya saat pemeriksaan kehamilan ataupun pada kelas ibu hamil ya Bunda, termasuk bagaimana penanganan medis ketika terjadi ketuban pecah sebelum waktunya. Umumnya penanganan pasien ketuban pecah dini ini ditentukan berdasarkan kehamilan ya Bunda, usia kehamilannya. Jadi usia kehamilan 37 minggu atau lebih, langsung ke proses persalinan. Bisa juga itu ya Bunda, kurang dari 24 minggu konseling dan menahan kehamilan. Pemberian antibiotik, bed rest total merupakan menahan kehamilan bila kemungkinan air ketuban masih bagus atau merembes. Namun penanganan ini juga tergantung pada kondisi janin serta ibu hamil. Bila terjadi infeksi atau kondisi yang membahayakan, bisa jadi dokter kandungan akan melakukan proses persalinan secara normal, baik dengan induksi ataupun dengan operasi sesar. Wanita yang merokok pada saat hamil lebih baik dihindari dulu ya Bunda, atau menghindari asap-asap rokok yang berdekatan dengan ibu hamil ya Bunda, karena ini bisa membahayakan janin yang kita kandung. Dalam persiapan melahirkan, faktor risiko ini perlu diketahui ya Bunda dan diwaspadai. Infeksi gigi yang bisa memasuki sirkulasi sistem juga bisa jadi salah satu risiko ketuban pecah dini sebelum waktunya ya. Selain itu, berhati-hatilah Bunda ketika Bunda sedang mengalami batuk dan bersin atau diare berujung pada kontraksi. Ini bisa memicu ketuban pecah sebelum waktunya. Apabila ibu mengalami infeksi lokal atau keputihan dan infeksi sistemik, sebaiknya kunjungi dokter segera atau bidan andalan Anda ya untuk memastikan apakah itu cairan ketuban atau bukan. Maka makin dini masalah itu terdeteksi dan ditangani, peluang keselamatan dan kesehatan bayi dan ibunya akan lebih besar ya Bunda. Maka dari sekarang kunjungi dokter dan bidan andalan Anda ya Bunda. Pencegahan ketuban pecah dini ini bisa dilakukan yaitu pemeriksaan kehamilan secara teratur, jaga kebersihan vagina, jangan membiasakan menahan buang air kecil atau besar, minum air putih dengan jumlah yang cukup, dan konsumsi makanan yang sehat. Kalau ibu punya pertanyaan lain atau kondisi lain, bisa di komen ya channel YouTube kami. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalam.